Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Sahabat santri, ada berita terbaru. Son Haji, korban bullying Gus Miftah, jadi anggota kehormatan Banser DIY. Wah, ini berita luar biasa ya. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan menjadi kader kehormatan Banser. Ya. Untuk menjadi seorang Banser itu tidaklah mudah. Harus mengikuti berbagai macam latihan, semacam diklat sekolah yang tidak mudah, dan tidak semua orang yang ikut pelatihan itu bisa punya sertifikat atau lulus sebagai kader Banser ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut diklat SAR tetapi tidak memenuhi syarat menjadi seorang pasukan Banser. Artinya gelar kehormatan yang diberikan oleh Banser kepada Bapak Son Haji ini ya sangat luar biasa, apalagi gelar kehormatan ya. Nah, kita baca dulu beritanya. Jakarta Liputan 9 News. Pejabat negara utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah video bullying dirinya mengolok-olok penjual es teh di Magelang viral di media sosial. Kemarin sempat menggemparkan dunia maya dan dunia nyata tentunya akibat bullying yang dilakukan oleh Gus Miftah di saat beliau menyampaikan ceramah terhadap penjual es teh. Kemudian viral, mendatangkan empati publik, sehingga penjual es teh itu mendapatkan banyak sorotan. Gus Miftah mendapatkan banyak sorotan, dan penjual es teh itu kemudian ada yang nawarin umroh, macam-macam lah ya. Intinya membuat publik bangkit ya, dan tidak sedikit pula publik yang menyoroti jabatan Gus Miftah ya, sebagai utusan khusus presiden ya. Terkait peristiwa tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DIY Abdul Muiz mengatakan tujuan dan urgensi mengangkat Son Haji sebagai anggota kehormatan Banser DIY ada dua faktor. Jadi ada dua alasan mengapa Bapak Son Haji ini diangkat sebagai kader kehormatan Banser. Yang pertama, Son Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah, dan banyak orang-orang dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan keramaian ini. Nah, ini cerdas nih Ansor ya. Son Haji ini memang ya jamaah yang ikut ngaji ya, walaupun beliau profesinya sebagai penjual es teh, tetapi ya mereka ikut ngaji. Sebenarnya Gus Miftah ini memang terkenal suka guyon ya, walaupun kemarin mungkin kebablasan. Namanya manusia mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Termasuk saya pribadi yang ngomong ini juga memiliki potensi yang sama. Maka dari itu kita dituntut untuk hati-hati di dalam obrolan. Walaupun saya sendiri juga pernah mengalami hal yang sama mungkin ya. Cuman tidak viral ya, karena saya nggak punya jabatan. Gus Miftah ini menjadi viral ya, karena beliau punya jabatan yang lumayan strategis, mungkin ada yang memanfaatkan itu ya. Dan ya penontonnya Gus Miftah banyak, yang mencintai Gus Miftah banyak, tapi yang tidak suka Gus Miftah juga banyak. Berbeda dengan orang yang penggemarnya sedikit ya, otomatis yang membencinya pun sedikit. Ya, risiko ya seorang tokoh ya. Oke, sebentar.
Jadi alasan pertama, alasan pimpinan wilayah Gerakan Muda Ansor mengangkat Bapak Sun Haji ini sebagai anggota kehormatan Banser karena Bapak Sun Haji merupakan jamaah pengajian Gus Miftah dan banyak orang-orang dari kelompok tertentu ingin memanfaatkan ini. Ya, tiba-tiba ingin mengumrohkan Bapak Sun Haji, kasihan. Padahal orang miskin yang di tempat lain banyak. Kalau kelebihan duit untuk mengumrohkan orang, ya di sekitar rumah kita banyak orang butuh pingin umroh. Juga tidak mampu gitu, gak usah jauh-jauh ke Jogja gitu kira-kira. Ini banyak yang memanfaatkan momentum ini. Walaupun kalau ngomong salah tetap salah. Saya sendiri mengatakan bahwa Gus Miftah itu salah, harus minta maaf ya. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri yang memanfaatkan isu ini juga banyak. Ya. Beberapa pihak dari kelompok tertentu sudah datang ke rumah Pak Sun ingin memberikan bantuan sampai rumahnya tadi malam ramai dijaga. Sehingga bentuk donasi satu pintu ke kelurahan, kata Abdul Muiz. Seperti dilansir NU Online Rabu. Ya. Jadi banyak yang mau nyumbang. Juga banyak kepentingan. Makanya di sini di setting satu pintu ya. Artinya kalau mau nyumbang secara natural itu boleh ya. Itu hal yang positif. Tetapi memanfaatkan isu ini untuk kepentingan pribadi itu yang menjadi negatif. Ya. Abdul Muiz menjelaskan urgensi dan tujuan yang kedua, alasan yang kedua kenapa Sun Haji ini diangkat menjadi anggota kehormatan Banser. Butuh dukungan dari semua kalangan, terutama warga NU, karena Sun Haji merupakan Nahdiyin. Ya, Sun Haji ini Nahdiyin. Ya. Sehingga menurutnya mengangkat Sun Haji sebagai anggota kehormatan Banser itu dirasa perlu. Jadi beliau ini Bapak Sun Haji, yang mulia Bapak Sun Haji ini anggota, bukan anggota ya, warga Nahdiyin. Ya. Jadi Gus Miftah sudah meminta maaf dan penting untuk memperhatikan orang ini, dan saya pikir ini juga cara Allah ya untuk mengangkat derajat seorang itu macam-macam ya, ada caranya sendiri. Oke, semua ini sudah koordinasi dengan Satkornas Banser dan Ketua Umum GP Ansor. Ini jalan tengah sebagai upaya mencegah perpecahan dan melebar kemana-mana, sehingga ruang koordinasi kita sampaikan. Sun Haji menjadi anggota kehormatan Banser saat datang ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah di Kapanewon, Kelasan, Kabupaten Sleman Rabu kemarin ya. Sun Haji yang awalnya mengenakan batik kemudian memakai seragam Banser lengkap. Sebelumnya, Gus Miftah melontarkan kata-kata yang dianggap tidak pantas kepada Sun Haji, Bapak penjual es teh. Kemudian Gus Miftah minta maaf atas dasar kekhilafannya. Nah, ini berikut yang disampaikan Gus Miftah. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Nah, kemudian Gus Miftah mengaku sering bercanda dengan siapa aja terkait candaannya yang menyinggung Sun Haji. Gus Miftah meminta maaf secara langsung ke kediaman Sun Haji pada Rabu. Kemudian mereka berpelukan hangat dan saling memaafkan. Ya presisi, tapi nggak apa-apa, sudah biasa. Sekarang sudah saling memaafkan, kata Sun Haji di perumahannya Dusun Gesar, Desa Banyusari, Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Teman saya kemarin sempat, ya sebenarnya bukan membela Gus Miftah ya, mencoba menengahi persoalan ini tapi dibully oleh netizen ya. Ya, sebenarnya mari sahabat santri ya, yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan.
ketika ada orang melakukan kesalahan, kemudian meminta maaf, ya udah, dimaafkan. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Kan begitu kata Quran kan? Ada orang melakukan kesalahan karena khilaf, tidak sengaja, atau karena kebiasaan guyon, kemudian berlebihan sehingga melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu kan risiko dari setiap orang, setiap perilaku seorang kan. Tetapi dengan kesalahan itu kemudian meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah tentunya ya. Maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada cara bertaubat. Cara meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada orang yang merasa tersakiti. Kita juga tidak bisa menafikan. Bisa jadi ada kata-kata kita yang membuat tetangga kita, keluarga kita, itu sakit hati dengan ungkapan-ungkapan kita. Cuman mereka tidak menyampaikan. Kira-kira begitu ya. Gambarannya begini, seandainya omongan Gus Miftah ini hanya berdua dengan Pak Son Haji, saya pikir ya mungkin walaupun marah ya marah berdua aja. Tetapi karena ini di ruang publik, kemudian netizen seluruh Nusantara ini rame ya tidak boleh tidak Gus Miftah harus meminta maaf di ruang publik karena beliau itu menyampaikannya di ruang publik. Maka dari itu, mari kita sebagai santri adil melihat setiap persoalan. Ya. Kemudian ada juga yang update status di Facebook ya. Gus Miftah salah. Ya. Telah menghujat orang. Kira-kira begitu ya. Kemudian Gus Miftah sudah minta maaf kepada orang yang dihujat. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang netizen menghujat Gus Miftah. Sudahkah netizen minta maaf kepada Gus Miftah? Atau perlukah netizen meminta maaf atas hujatannya kepada Gus Miftah? Ya, itu guyonan ya. Saya tidak mau membela Gus Miftah, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia bahwa setiap manusia memiliki potensi yang sama, melakukan hal yang sama. Mari kita hati-hati di dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Karena jujur saja kasus-kasus seperti ini selalu terjadi ya. Ada beberapa penceramah melakukan kesalahan-kesalahan fatal di ruang publik itu banyak dengan bentuk yang beragam. Termasuk kejadian yang menimpa Gus Miftah ini. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Tidak perlu atau tidak membiasakan menghujat atau menghakimi seorang. Ya. Kita harus bijak, kita harus mencari titik temu. Ya, kira-kira apa sikap kita terhadap masalah-masalah yang terjadi. Demikian durasi videonya sudah kepanjangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.